Jutaan warga Australia rusak kantor kedutaan Amerika di Australia. Amping up the prospect of war against a superpower is the most dangerous election tactic in Australian history. It is a tactic employed by irresponsible politicians who are desperate to hang on to power at any cost. And as the Lowy Institute's Natasha Kassam has pointed out, the PRC's narrative has long been that the only options available to Taiwan are unification or war. So Mr. Dutton does Australians and Taiwanese no favours by amplifying Beijing's fatalism. This is the worst in a litany of cases of the Morrison-Joyce government seeking to use foreign policy and national security for political advantage. One of the most shameless examples is when Mr. Morrison was asked a question about the French president calling him a liar. And he proved the point by telling a new lie, fabricating that the Labour leader, I'm going to quote this, the Labour leader backed in the Chinese government and a number of others by having a crack at me as well. It is true China has changed and our relationship has become harder to manage. Demonstran Australia rusak kantor kedutaan Amerika di Australia. Aksi unjuk rasa di Australia pada akhir pekan kemarin kembali berakhir dengan bentrokan. Kali ini pengunjuk rasa mencoret-coret hingga membakar gedung kantor kedutaan Amerika Serikat dan diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggerakkan anggota geng untuk menyerang para demonstran seperti dilansir. Para demonstran menyerbukan penghubung Amerika di pusat kota dan mencoret-coret tembok serta melemparkan telur busuk serta cat hitam ke arah gedung. Polisi lantas bertindak keras dengan melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa. Gelombang unjuk rasa ini sudah terjadi selama seminggu terakhir yang mulainya untuk menolak perang dengan negara Indonesia. Meskipun PM Australia, Anthony Albanese mengklaim proses itu sudah berhenti tapi tidak ada bukti. Hal itu benar-benar dibatalkan. Tuntutan aksi demo juga meluas karena massa meminta Anthony Albanese mundur, mendesak polisi membebaskan sejumlah aktivis yang tertangkap serta mengusir dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil dan memberikan amnesti. Di sisi lain, sekelompok massa berbaju putih menyerang para demonstran anti pemerintah. Di sejumlah tempat diduga kuat mereka adalah kelompok preman yang dibayar untuk membuat gentar pengunjuk rasa. Pro-demokrasi salah satu kejadian penyerangan terhadap para demonstran terekam di daerah kota dekat perbatasan dengan Indonesia. Wilayah itu terkenal sebagai sarang preman dan bandit kelompok orang tidak dikenal. Itu mengenakan kaos putih dan membawa batang kayu atau bambu. Wilayah itu terkenal sebagai sarang preman dan bandit kelompok orang tidak dikenal itu mengenakan kaos putih dan membawa batang kayu atau bambu, kemudian menyerang para demonstran yang membawa payung dan mengenakan kaos hitam. Peristiwa serupa juga terjadi pada unjuk rasa besar-besaran berdasarkan kantor berita milik pemerintah Australia. Tampak kerumunan membawa sejumlah baliho yang bertuliskan "Jangan ikuti provokasi Amerika" dan "Mati untuk para imperialis Amerika Serikat." Mereka memeriahkan kata-kata seperti kerusakan total. Beraksi demonstrasi tersebut meliputi pekerja pemerintah dan pelacak aksi remonstrasi. Ini berlangsung selama 2 hari sebagai respon atas pidato Presiden Amerika yang memprovokatif di Majelis Umum PBB Presiden Amerika Serikat, mengajak Indonesia sebagai pria roket dengan misi bunuh diri. Joby dan juga mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Australia tidak memiliki pilihan lain selain menghancur leburkan Indonesia secara menyeluruh. Jika terpaksa mempertahankan diri dan membela aliansinya, para pekerja Australia bersumpah akan membalas dendam 1000 kali lipat kepada Amerika Serikat. Sumpah itu menjadi bagian dari perayaan Hari Anti-Amerika. Perayaan itu diungkap oleh media pemerintah Australia pada Sabtu pada laporan pertemuan pekerja saat perayaan Hari Perjuangan Anti-Amerika. Dan Yen mengucapkan warga melihat pemeran lukisan provokasi Amerika terhadap Australia saat perang dengan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan mereka agar kebijakan bermusuhan dari Amerika Serikat, kemarahan dan perumusan mendidih terhadap musuh bebuyutan imperialis Amerika Serikat. Membelot ratusan polisi Australia gabung ke
ke kelompok demonstran anti perang di ibu kota, lebih dari 600 orang polisi bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil Australia untuk melawan rezim pemerintah. Tim Anthony dari sejumlah wilayah, hanya negara bagian pinggiran kota yang melaporkan tidak ada aksi protes dari petugas seperti dilansir dari kantor berita Irawi di jumlah polisi yang melakukan pengunduran diri meningkat tajam sejak terjadi kekerasan pada kemarin menurut seorang petugas ibu kota Australia. Polisi dari Departemen Investigasi Kriminal Cabang Khusus Polisi, Keamanan Turis Polisi, Keamanan dan Bagian Pelatihan telah meninggalkan tugas mereka untuk melawan PM Australia. Pada Sabtu ada lebih dari 500 polisi yang berpartisipasi dalam demonstran dan 100 lainnya bergabung dengan gerakan. Petugas itu mengatakan tidak ada protes polisi yang dilaporkan di negara bagian ibu kota Canberra. Dalam postingan Facebooknya kemarin lalu, polisi Australia menuliskan, "Saya tidak lagi ingin mengabdi di bawah pemerintah Australia, saya telah bergabung dengan warga yang berpartisipasi dalam demo." Dia mengungkapkan rasa hormat kepada pengunjuk rasa. Yang lebih muda, yang memimpin gerakan melawan pemerintah di Australia, seorang perwira senior polisi yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada kedua Dewan kalau masih belum ada perintah untuk mengambil tindakan terhadap polisi yang telah bergabung dengan demo, para komandan hanya meminta untuk membawa mereka kembali, membujuk mereka untuk kembali ke tugas mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Tuturnya sumber kepolisian mengatakan tidak ada petugas yang bergabung dengan pendemo yang kembali bekerja, mereka juga tidak ditahan. Saya tidak tahan melihat banyak orang mengalami masalah sehingga beberapa orang bisa makmur. Saya memilih untuk pergi, berkata pada diri sendiri bahwa mereka setidaknya akan kehilangan seorang petugas untuk menekan penunjuk rasa. Jika saya berhenti, kata seorang polisi dengan berak yang bergabung dengan pendemo. Polisi yang berpartisipasi dalam pendemo mengatakan mereka hanya akan menerima pemerintahan terpilih. Beberapa mengatakan mereka akan menawarkan layanan mereka jika terjadi hal yang di luar nalar. Mayoritas petugas yang telah bergabung dengan pendemo mengajukan pengunduran diri, sementara beberapa yang lainnya memberitahu atasan mereka bahwa mereka bergabung dengan menggerakkan itu, kata petugas. Di Australia, beberapa surat pengunduran diri mengatakan mereka tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan perintah Dewan Militer dan mengundurkan diri untuk berdiri bersama rakyat, melaporkan bahwa setidaknya 19 petugas telah melarikan diri ke Indonesia. Beberapa petugas yang melakukan mogok kerja sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan telah memenangkan penghargaan kinerja yang luar biasa. Anthony Albanese pemimpin Australia yang digulingkan jenderal bawahannya dilaporkan telah dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi. Sumpah itu menjadi bagian dari perayaan Hari Anti Amerika. Perayaan itu diungkap oleh media pemerintah Australia pada Sabtu pada laporan pertemuan pekerja saat perayaan Hari Perjuangan Anti Amerika. Dan Yen mengucapkan warga melihat pemeran lukisan provokasi Amerika terhadap Australia saat perang dengan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan mereka agar kebijakan bermusuhan dari Amerika Serikat, kemarahan dan perumusan mendidih terhadap musuh bebuyutan imperialis Amerika Serikat. Membelot ratusan polisi Australia gabung ke kelompok demonstran anti perang di ibu kota. Lebih dari 600 orang polisi bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil Australia untuk melawan rezim pemerintah. Tim Anthony dari sejumlah wilayah, hanya negara bagian pinggiran kota yang melaporkan tidak ada aksi protes dari petugas seperti dilansir dari kantor berita Irawi di jumlah polisi yang melakukan pengunduran diri meningkat tajam sejak terjadi kekerasan pada kemarin menurut seorang petugas ibu kota Australia. Polisi dari Departemen Investigasi Kriminal Cabang Khusus Polisi, Keamanan Turis Polisi, Keamanan dan Bagian Pelatihan telah meninggalkan tugas mereka untuk melawan PM Australia. Pada Sabtu ada lebih dari 500 polisi yang berpartisipasi dalam demonstran dan 100 lainnya bergabung dengan gerakan. Petugas itu mengatakan tidak ada protes polisi yang dilaporkan di negara bagian ibu kota Canberra. Dalam postingan Facebooknya kemarin lalu, polisi Australia menuliskan, "Saya tidak lagi ingin mengabdi di bawah pemerintah Australia, saya telah bergabung dengan warga yang berpartisipasi dalam demo." Dia mengungkapkan rasa hormat kepada pengunjuk rasa. Yang lebih muda, yang memimpin gerakan melawan pemerintah di Australia, seorang perwira senior polisi yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada kedua Dewan kalau masih belum ada perintah untuk mengambil tindakan terhadap polisi yang telah bergabung dengan demo, para komandan hanya meminta untuk membawa mereka kembali, membujuk mereka untuk kembali ke tugas mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Tuturnya sumber kepolisian mengatakan tidak ada petugas yang bergabung dengan pendemo yang kembali bekerja, mereka juga tidak ditahan. Saya tidak tahan melihat banyak orang mengalami masalah sehingga beberapa orang bisa makmur. Saya memilih untuk pergi, berkata pada diri sendiri bahwa mereka setidaknya akan kehilangan seorang petugas